Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Faith in Christ atau Iman di dalam Kristus. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan renungan kita dengan judul Kuat di dalam Tuhan untuk seri yang ketiga. Ya, kalau kita di dalam seri yang pertama, kita sudah belajar bersama-sama. Kuat di dalam Tuhan adalah bagaimana kita dapat atau mampu mengatasi kegagalan, ya. Kemudian berikutnya di seri yang kedua kemarin kita sudah belajar bersama-sama sebagai orang yang kuat di dalam Tuhan, kita mampu ya untuk mengatasi kesuksesan. Dan kedua hal itu kita sudah pelajari bersama-sama, dan hari ini adalah seri yang ketiga dan yang terakhir. Sebagai orang yang kuat di dalam Tuhan, kita harus mampu untuk mengatasi kepahitan. Bapak Ibu Saudara, secara umum manusia siapa saja pasti pernah merasakan kepahitan. Yang dimaksud kepahitan di sini adalah kita merasa pahit atau merasa tidak nyaman terhadap seseorang ya di dalam kehidupan kita. Dalam arti kata, mungkin saja orang itu pernah menyakiti hati kita. Orang itu pernah membuat kita marah. Orang itu pernah membuat kita sedih, susah, dan sebagainya. Sehingga sering kita dengar bahwa ada kepahitan, ada akar pahit di dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana sebagai seorang yang kuat di dalam Tuhan kita dapat mengatasi ya kepahitan itu ya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, orang yang kuat di dalam Tuhan pasti mampu untuk mengatasi kepahitan yang melanda hidupnya. Kita akan baca bersama-sama di dalam Efesus 4 ayat 31 yang bunyinya demikian. Segala kepahitan ya, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara di sini. Ayat yang kita baca tadi, yang pertama dikatakan segala kepahitan itu harus dibuang, ya. Karena kalau di dalam kehidupan kita masih kita simpan kepahitan, maka kita tidak mungkin ya dapat hidup dengan penuh merasa ada damai sejahtera daripada Tuhan. Karena selalu di dalam hati kita ya boleh dikatakan ada rasa mendongkol, ada rasa dendam, ada rasa yang benar-benar sakit di dalam hati karena memang pernah disakiti ya. Dan itu sudah lumrah di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara, kepahitan itu bisa datang dari luar ya. Dan kepahitan juga itu bisa datang dari dalam diri sendiri ya. Kalau dari luar itu berarti orang luar yang membuat kita menjadi sakit. Orang luar yang membuat kita merasa wow ya. Istilah sekarang sering dibully katanya ya. Itu dapat menimbulkan kepahitan di dalam hidup kita ya. Contoh misalnya kita dicela ya, kita dikritik ya. Bukan berarti manusia tidak boleh dikritik, boleh saja, tapi kritiknya itu kritik-kritik yang negatif ya. Diejek, bahkan yang tadi saya bilang, dibully ya, dihina ya. Bahkan tidak sedikit di dalam pergaulan kita dikhianati, dan itu semua ya menjadi akar daripada segala kepahitan. Kita pernah dikecewakan oleh seseorang, atau bukan mungkin ya kita merasa tidak dikasihi. Itu dapat menimbulkan kepahitan Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita melihat kepahitan yang dari luar itu kurang lebih, dan itu banyak terjadi di dalam kehidupan itu manusia. Dan terkadang kalau itu disimpan dan dibawa di dalam pikiran dari kita, itu akan membuat kita stres. Dan ujung-ujungnya daripada stres itu ya kita bisa terganggu ya secara mental kita. Bapak Ibu Saudara, itu yang dari luar. Dari dalam kepahitan itu bisa timbul. Apa itu
karena kita merasa gagal di dalam hidup kita, ya. Bahkan mungkin, ya, kita merasa bahwa hidup kita tidak berguna, sehingga itu dapat menimbulkan satu kepahitan. Dan kita melihat ada banyak orang-orang yang karena merasa pahit hidupnya, ya, mereka merasa gagal hidupnya, lalu kemudian mereka akhirnya mengambil jalan pintas, ya, bunuh diri, saudara. Dan ini adalah akibat daripada orang yang tidak dapat mengatasi kepahitan di dalam hidupnya. Nah, kita sebagai orang percaya, Tuhan Yesus sudah memberikan kita satu jaminan yang luar biasa bahwa Dia akan menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir, ya, untuk menghadapi setiap masalah. Kalau ada orang yang dari luar kita, ya, yang membenci kita, ya, menghina kita, mengejek, membuli kita, ya, cuek aja, saudara. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang dapat membuat kita kuat menghadapi itu. Dan terlebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus mampu untuk mengatasi kepahitan itu. Apa itu kepahitan dari luar ataupun kepahitan yang dari dalam diri kita sendiri yang kita merasa gagal menjadi orang yang sesuai standar. Ya, kadang-kadang begitu, saudara. Seseorang membuat standar tertentu bagi kehidupan dia, ternyata di dalam perjalanannya dia tidak bisa mencapai itu. Ya, dan ada banyak hal-hal itu terjadi di dalam kehidupan seseorang, ya. Di mana mungkin dia rencanakan pada umur sekian dia harus punya rumah, ya, ternyata gagal. Pada tahun sekian dia harus menikah, tetapi ternyata gagal, ya. Dan itu kadang-kadang yang membuat kita merasa kepahitan di dalam kehidupan kita. Dan tidak sedikit kita melihat ada banyak orang yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu-satunya jalan bagi kehidupan kita, kalau kita mengalami kepahitan, orang membuat kita sakit hati sehingga menjadi pahit, atau mungkin diri kita sendiri yang membuat kita menjadi pahit, kita harus melepaskan pengampunan untuk itu, ya. Kita akan baca bersama-sama di dalam Kolose patsalnya yang ketiga ayat 12 sampai dengan 13, ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, Bapak Ibu Saudara, kita ada orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, ya. Saya katakan tadi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, ya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, ya. Ini yang harus kita kenakan. Di saat kita mendapatkan celaan, dihina dan sebagainya, ini yang harus kita kenakan. Ya, belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kemudian yang ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam Efesus tadi yang kita baca, di dalam ayat yang ke-31, ayat ke-32 bunyinya juga mirip begini, saudara, ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu, ya. Bapak Ibu Saudara, intinya kita harus mengampuni siapa saja, agar kita tidak mempunyai kepahitan di dalam kehidupan kita. Ada satu contoh, Bapak Ibu Saudara, seorang tokoh Alkitab, yaitu Yusuf, ya. Kita tahu ceritanya bagaimana Yusuf pada waktu dia dijual oleh saudara-saudaranya, lalu kemudian sampai akhirnya dalam ceritanya dia akhirnya menjadi orang kedua di Mesir. Lalu pada saat terjadi kelaparan, ya, di tanah Kanaan, kemudian bapaknya Yakub dan saudara-saudaranya pergi ke Mesir, lalu bertemu dengan dia, lalu Yakub dan anak-anaknya disambut dengan begitu baik, walaupun pada saat itu mereka tidak mengenal Yusuf, ya. Lalu kita lihat kemudian Yakub tinggal bersama-sama dengan Yusuf.
dan saudara-saudaranya di Mesir, sampai akhirnya Yakub meninggal dunia. Nah, setelah Yakub meninggal, apa yang terjadi? Saudara-saudaranya penuh dengan rasa ketakutan karena mereka takut si Yusuf pasti kira-kira akan menuntut balas, ya. Mungkin selama bapaknya hidup mereka, ya, pikir aman-aman karena bapaknya masih hidup. Tapi ini bapaknya sudah meninggal. Apa yang terjadi? Yusuf pasti akan balas dendam. Kita lihat di dalam Kejadian 50, ya, ayat yang ke-15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat Yusuf adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan, dan dia tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi dia dan dia juga mengasihi Tuhan. Oleh karena itu dia mengerti bahwa dia tidak perlu menyimpan kepahitan itu. Justru dia melepaskan, ya, kasih sayang kepada saudara-saudaranya. Dan kita lihat apa yang dikatakan Yusuf di ayat yang ke-19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Bayangkan saudara, ya, sangat merendahkan dirinya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, kita melihat, ya, Yusuf sama sekali tidak mendendam, ya. Dia bilang, saudara-saudara, mereka rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka rekakan yang baik buat dia, dengan tujuan untuk agar Yusuf menjadi berkat bagi bangsa yang besar, bangsa Israel. Ayat 21 di situ dia katakan, inilah, ya, klimaksnya. Yusuf katakan, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat Yusuf tidak menendam sama sekali, tidak menyimpan kepahitan di dalam hidup dia. Tidak ada yang namanya kepahitan, walaupun dia sudah diperlakukan, ya, dimasukkan ke dalam sumur, dijual, ya. Kita melihat dia tidak menendam. Kenapa? Karena dia tahu di balik semua itu Tuhan merencanakan yang baik bagi dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari pada pagi hari ini Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, kita harus menang atas kepahitan, ya. Kita harus bisa mengatasi kepahitan yang ada di dalam kehidupan kita. Apapun itu, kita belajar. Yusuf adalah contohnya. Kita mungkin tidak seperti Yusuf, belum seperti Yusuf diperlakukan oleh saudara-saudaranya. Tetapi apa yang dilakukan kepada saudaranya, justru dia melakukan sesuatu yang sangat amat luar biasa, mengasihi saudara-saudaranya, ya. Bukan karena dia takut kepada bapaknya, tetapi dia takut kepada Tuhan, ya. Karena dia tahu Tuhan yang memelihara dia, ya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita diberkati dengan renungan pada pagi hari ini. Siapapun kita, kalau kita masih mempunyai akar kepahitan di dalam kehidupan kita, mari pagi ini kita bawa ke dalam tangan Tuhan, serahkan di bawah kaki Tuhan. Lalu kita katakan, Tuhan, aku mau belajar sebagaimana Yusuf sudah lakukan, ya. Dia mengerti bahwa orang lain mereka rekakan yang jahat, tetapi Engkau mereka rekakan yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan itu, dan kita akan menang, dan kita akan kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, sampai bertemu kembali dalam program Faith in Christ berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.